Tak ada yang pernah menyangka bahwa luka paling dalam justru datang dari mereka yang paling kita cintai. Di usia 62 tahun, saat hati berharap ketenangan, justru badai datang tanpa aba-aba. Apa jadinya jika pengorbanan sepanjang hidup dibalas dengan pengkhianatan? Jika tangan yang dulu kita besarkan, kini tak lagi menggenggam, bahkan mendorong kita menjauh. Inilah kisah yang akan membuka mata dan menyentuh hati setiap orang tua, dan juga setiap anak. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di Cahaya Usia Tua, setiap cerita adalah cermin kehidupan dan pelukan untuk jiwa yang pernah terluka. Selama 10 tahun, aku telah menjadi penopang diam-diam bagi anakku dan keluarganya. Setiap bulan, sebagian dari pensiun dan tabunganku mengalir ke rekening cicilan rumah yang mereka tempati. Aku tidak pernah keberatan. Bahkan, pada awalnya aku merasa bahagia. Ada rasa bangga bisa menjadi bagian dari pondasi kehidupan mereka. Membantu mereka memiliki atap sendiri, menumbuhkan keluarga kecil mereka. Seringkali, aku membayangkan rumah itu sebagai tempat di mana kami semua akan berkumpul, bercengkrama, dan membangun kenangan-kenangan baru. Namun kenyataan kadang jauh dari bayangan. Hari-hari berlalu, bulan berganti tahun, dan aku menyadari bahwa kehadiranku dalam hidup mereka semakin pudar. Aku menunggu undangan untuk makan malam, menanti telepon singkat yang menanyakan kabar, atau sekadar sapaan singkat lewat pesan singkat. Tapi itu jarang datang. Aku mencoba memahami, mungkin mereka sibuk, mungkin cucuku sedang banyak tugas sekolah, mungkin pekerjaan menumpuk. Aku menenangkan diri dengan berkata, nanti juga mereka akan ingat pada ayah. Namun kenyataan kadang jauh dari bayangan. Hari-hari berlalu, bulan berganti tahun, dan aku menyadari bahwa kehadiranku dalam hidup mereka semakin pudar. Aku menunggu undangan untuk makan malam, menanti telepon singkat yang menanyakan kabar, atau sekadar sapaan singkat lewat pesan singkat. Tapi itu jarang datang. Aku mencoba memahami, mungkin mereka sibuk, mungkin cucu sedang banyak tugas sekolah, mungkin pekerjaan menumpuk. Aku menenangkan diri dengan berkata, nanti juga mereka akan ingat pada ayah. Tak lama kemudian, aku menyadari bahwa aku telah diblokir dari story mereka di media sosial. Aku tidak bisa lagi melihat aktivitas mereka, cerita-cerita kecil, atau kebersamaan yang mereka bagi dengan dunia. Aku bertanya dalam hati, apa aku sudah menjadi terlalu merepotkan? Apa aku hanya berguna saat mereka butuh bantuan finansial? Perasaan kecewa perlahan berubah menjadi luka, lalu menjadi keraguan pada diri sendiri. Ada hari-hari ketika aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga yang dulu terasa begitu dekat, kini begitu jauh. Waktu berlalu, dan kejadian serupa terulang. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. 3 kali mereka pergi berlibur, meninggalkanku sendiri tanpa kabar, bahkan menyembunyikan kebahagiaan mereka dariku. Aku mulai menyadari, mungkin aku terlalu mudah memberikan segalanya. Mungkin tanpa sadar, aku telah membuat mereka merasa semuanya bisa didapat begitu saja. Sampai akhirnya, aku mengambil sebuah keputusan yang sederhana, namun berdampak besar. Aku mengunci kartu bankku. Aku menonaktifkan akses otomatis ke rekening yang selama ini menjadi sumber dana cicilan rumah mereka. Tidak ada lagi transfer bulanan yang mengalir diam-diam. Tidak ada lagi bantuan tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku memilih untuk memikirkan diriku sendiri, untuk menjaga batas dan martabat yang selama ini tergerus. Awalnya, aku merasa bersalah. Aku bertanya-tanya apakah ini keputusan yang tepat. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku memutus tali kasih hanya karena sakit hati? Namun semakin lama aku merenung, semakin aku yakin bahwa kasih sayang tidak boleh disalahgunakan. Bantuan tidak boleh menjadi hak yang diambil tanpa rasa terima kasih. Hari-hari pertama setelah aku mengunci kartu bank itu dipenuhi keheningan. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada kabar dari mereka. Aku menunggu. Berharap mereka akan menghubungi, bertanya, atau sekadar mencari tahu kabarku. Namun, hari berlalu tanpa suara. Aku memilih untuk tetap tenang, menjaga hatiku dari amarah dan kesedihan yang ingin menyelinap. Beberapa minggu kemudian, barulah aku menerima telepon dari anakku. Suaranya terdengar berbeda, sedikit canggung. Mereka bertanya apakah aku baik-baik saja, apakah aku mengalami masalah dengan bank, atau ada yang bisa mereka bantu. Aku tahu, mereka pasti menyadari bahwa cicilan rumah tidak lagi terbayar. Aku menjawab dengan tenang. Ayah hanya ingin istirahat sejenak. Ayah ingin waktu untuk diri sendiri. Tidak ada kemarahan, tidak ada tangisan. Hanya ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Sejak saat itu, suasana berubah.
Tawa mereka yang dulu mudah terdengar, kini terasa berbeda. Mungkin mereka mulai merasakan apa artinya kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap pasti. Mungkin mereka mulai menyadari bahwa kasih sayang dan bantuan tidaklah datang tanpa batas. Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu satu hal. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan kegiatan yang selama ini tertunda. Aku pergi berjalan-jalan di taman, membaca buku yang sudah lama menumpuk, bahkan sesekali mengunjungi teman-teman lama yang sudah lama tidak berjumpa. Aku menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam secangkir teh panas di pagi hari, dalam obrolan ringan di warung kopi, dalam tawa anak-anak kecil yang bermain di halaman. Aku belajar menerima bahwa kehidupan berjalan maju, bahwa anak-anak tumbuh dan membangun dunia mereka sendiri. Namun, itu tidak berarti aku harus kehilangan diriku sendiri. Aku berhak untuk bahagia, berhak untuk dihormati, dan berhak untuk dicintai. Bukan hanya karena manfaat yang bisa kuberikan, tapi karena aku adalah bagian dari keluarga, bagian dari kisah mereka. Ada kalanya, malam-malam terasa sepi. Aku rindu suara cucu-cucuku, rindu obrolan hangat di meja makan, rindu tawa yang dulu memenuhi rumah. Namun, aku tahu bahwa harga diri dan kebahagiaan pribadi tidak bisa dibeli dengan pengorbanan yang sia-sia. Aku belajar untuk memaafkan, baik kepada mereka maupun kepada diriku sendiri. Dalam perjalanan ini, aku menyadari satu hal penting, bahwa cinta orang tua memang tidak pernah habis. Namun tidak berarti cinta itu boleh diabaikan atau diambil begitu saja tanpa rasa syukur. Aku berharap suatu hari nanti, anakku akan memahami makna pengorbanan, nilai kehadiran, dan arti kebersamaan yang sejati. Aku tidak pernah menyesal telah membantu mereka. Tidak pernah menyesal telah menjadi bagian dari fondasi kehidupan mereka. Namun, aku juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang harapan yang selalu dikecewakan. Aku ingin hidup dengan damai, dengan bahagia, dan dengan keyakinan bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Setiap pagi, aku menatap matahari terbit dari jendela kamarku. Aku membayangkan hari-hari baru yang akan datang, kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperluas lingkaran kebahagiaan, dan untuk menemukan kembali makna hidup di usia senja. Aku ingin menjadi pribadi yang kuat, yang tidak mudah menyerah pada kesedihan, dan yang selalu percaya bahwa setiap luka bisa sembuh, setiap hati bisa pulih. Mungkin di masa depan, anakku akan datang padaku, meminta maaf atau sekadar ingin mengobrol seperti dulu. Aku akan membuka pintu, tapi kali ini dengan batas yang lebih jelas, dengan kasih sayang yang tidak lagi membutakan logika. Aku ingin mereka tahu bahwa cinta seorang ayah tidak boleh disalahgunakan, bahwa bantuan tidak boleh diambil tanpa rasa terima kasih. Aku mulai menulis catatan harian, mencatat perasaan, harapan, dan pelajaran yang kudapat dari perjalanan ini. Aku ingin meninggalkan jejak, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk generasi setelahku. Agar mereka tahu bahwa cinta dan pengorbanan harus diimbangi dengan penghormatan dan rasa syukur. Aku belajar untuk memperlakukan diriku dengan lebih baik. Aku membeli sesuatu yang sudah lama kuinginkan, menikmati makanan favoritku, dan merencanakan perjalanan kecil ke tempat-tempat yang selalu ingin kukunjungi. Aku tidak lagi menunggu undangan dari anakku. Tidak lagi mengharapkan mereka untuk membuatku bahagia. Aku mengambil tanggung jawab atas kebahagiaanku sendiri. Aku bergabung dengan komunitas lansia di lingkungan sekitar. Kami saling berbagi cerita, tawa, dan dukungan. Aku menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, dalam cerita-cerita yang mirip, dalam tawa yang tulus, dan dalam persahabatan yang tumbuh tanpa pamrih. Aku belajar bahwa usia bukanlah penghalang untuk memulai sesuatu yang baru, untuk menemukan kebahagiaan di tempat yang tak terduga. Perlahan-lahan, aku merasa lebih kuat, lebih damai, dan lebih percaya diri. Aku tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa dibuang, atau tidak dihargai. Aku tahu ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa, yang merasa terabaikan setelah bertahun-tahun berkorban untuk keluarga. Aku ingin menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa tidak ada salahnya untuk berkata cukup, untuk menjaga diri sendiri, dan untuk memperjuangkan kebahagiaan pribadi. Ada saat-saat ketika aku mencoba menghubungi kembali, menanyakan kabar, atau sekadar mengajak bertemu. Aku menerima dengan hati terbuka, tapi kali ini aku tidak lagi menjadi penolong tanpa suara. Aku berbicara tentang perasaanku, tentang harapan dan batas yang ingin kutetapkan. Aku ingin hubungan kami didasarkan pada saling menghargai, bukan pada ketergantungan atau keharusan. Aku juga mulai lebih dekat dengan cucu-cucuku.
Aku mengundang mereka bermain di rumahku, mengajarkan mereka permainan lama, membacakan dongeng sebelum tidur. Aku ingin mereka tahu bahwa kakek mereka adalah seseorang yang penuh kasih sayang, tapi juga punya harga diri dan prinsip hidup. Aku ingin mereka tumbuh dengan nilai-nilai yang benar, dengan penghargaan terhadap keluarga dan orang tua. Perjalanan ini tidak mudah. Ada luka yang butuh waktu untuk sembuh, ada kepercayaan yang harus dibangun kembali. Tapi aku yakin, setiap langkah kecil yang kuambil membawa perubahan, baik untuk diriku sendiri maupun untuk keluargaku. Aku belajar untuk melepaskan amarah, untuk memaafkan, dan untuk menerima bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di usia 62 tahun, aku menemukan kekuatan baru dalam diriku. Kekuatan untuk berkata tidak, kekuatan untuk menjaga diri sendiri, dan kekuatan untuk mencintai tanpa harus mengorbankan kebahagiaan pribadi. Aku ingin sisa hidupku diisi dengan tawa, kebahagiaan, dan kedamaian. Aku ingin menjadi contoh bagi anakku, bahwa menghargai orang tua bukan hanya soal uang atau bantuan, tapi soal kehadiran, perhatian, dan cinta yang tulus. Aku menulis surat untuk anakku, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka hati. Aku menceritakan perasaanku, harapanku, dan keinginanku agar hubungan kami bisa kembali hangat, tapi dengan batas yang sehat. Aku ingin mereka tahu bahwa aku selalu mencintai mereka, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa kadang-kadang kita harus berani mengambil langkah sulit untuk kebaikan bersama. Bahwa cinta tanpa batas bisa berujung pada pengabaian. Dan bahwa menghargai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling penting. Aku tidak ingin hidup dalam penyesalan, tidak ingin menghabiskan hari-hariku dengan harapan yang tak kunjung terpenuhi. Aku ingin hidup dengan damai, dengan bahagia, dan dengan keyakinan bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Kini, setiap kali aku duduk di beranda rumah, menatap matahari terbenam, aku merasa damai. Aku tahu bahwa hidupku tidak sia-sia, bahwa setiap pengorbanan yang kulakukan adalah bagian dari perjalanan yang membentukku menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Aku berharap suatu hari nanti, anakku memiliki nilai kasih sayang, arti kehadiran, dan makna bersamaan yang sejati. Untuk siapapun yang pernah merasa tersisih, dilupakan, atau lelah karena selalu mendahulukan orang lain, aku ingin kau tahu, kamu juga berhak bahagia. Beranilah untuk berkata tidak saat hatimu sudah lelah. Beranilah untuk memilih dirimu sendiri, meski dunia tak memahaminya. Karena pada akhirnya, yang paling tahu luka dan kekuatanmu adalah dirimu sendiri. Hidup ini singkat. Jangan biarkan hari-harimu habis hanya untuk menahan air mata yang tak terlihat. Pernahkah kamu merasa seperti tak ada yang benar-benar peduli? Pernahkah kamu merasa harus kuat padahal hatimu rapuh? Tulis di kolom komentar, karena mungkin kisahmu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Dan jika kamu sedang melalui masa sulit, percayalah, kamu tidak sendiri.